Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Assalul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memuji, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara yang pernah disebutkan oleh para sahabat, atau di antaranya ada seorang sahabat, beliau mengatakan sesungguhnya sahabat-sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua kebaikan, amalan-amalan yang membawa seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Mereka bertanya dengan kebaikan, tetapi aku, kata sahabat tersebut, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Bukan karena aku ingin mengerjakan keburukan tersebut, tidak, tapi aku belajar tentang keburukan supaya aku bisa berbenah diri dan menjauhkan diri darinya. Bahkan disebutkan beliau mengatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqi man lam ya'rifu syarra yaqa fi. Maka aku bertanya atau aku mempelajari tentang keburukan itu bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tetapi aku belajar tentang keburukan tersebut supaya aku bisa berlindung dan menjauhi keburukan tersebut. Dan barang siapa yang dia tidak tahu keburukan-keburukan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh akan ditakutkan dia akan terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Maka lihat sebuah hadis yang berasal dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang membawa pahala yang sangat banyak. Dia datang membawa pahala solatnya, dia datang membawa pahala duduk di majlis taklim, dia datang membawa pahala menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dia datang membawa pahala puasa, dia datang membawa pahala sedekah, dia datang membawa pahala membantu orang lain. Tapi Allah Jalla Jalaluhu membuat amalannya itu haba'an mansura. Faja'allahu haba'an mansura, atau bahkan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan amalan-amalan tersebut menjadi amalan yang bertebaran atau amalan-amalan yang dirubah menjadi debu. Maka sahabat ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana ya Rasulullah, kabarkan kami siapa mereka wahai Rasulullah. Jallihum lana ya Rasulullah, terangkan kami siapa mereka ya Rasulullah. Hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam,
supaya kami tidak termasuk menjadi orang-orang seperti mereka, wahai Rasulullah, supaya kami tidak termasuk seperti mereka, wahai Rasulullah, sedangkan kami tidak mengetahui hal tersebut. Maka di sini sahabat yang mulia Sauban, beliau mengajarkan kepada kita seorang mukmin juga butuh belajar tentang masalah keburukan-keburukan. Apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang bisa membuat agama Islam ini terbatalkan, apa yang bisa membuat orang keluar dari agama Islam, apa yang bisa membuat orang itu akan masuk ke dalam neraka, bahkan apa yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi hancur. Maka itu diantara tugas kita, seorang mukmin, seorang mukminah yang dia menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dia hendaknya belajar bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Taala dalam mengajarkan, dalam diamalkan atau dia kerjakan dalam hal tersebut, sehingga dia akan menjaga dirinya, kemudian menghindarkan dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Taala. Bahkan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, cuma sebagaimana yang kita terus bahas tentang masalah akhtaul azwaj, tentang kesalahan-kesalahan suami, maka seorang suami patut baginya untuk terus mempelajari hal tersebut. Bukan untuk mengerjakannya, bukan dia pamer bahwasanya dia adalah pelakunya, tetapi dia gunakan pelajaran tersebut untuk menghindarkan dirinya dari apa yang diharamkan atau dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami, sehingga rumah tangganya itu akan menjadi rumah tangga yang harmonis, sehingga rumah tangganya akan diberkahi dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullah Ta'ala, yaitu dalam kitabnya Akhtaul Azwaj wa Akhtaul Zawjat, atau diterjemahkan rapor merah suami istri. Maka beliau mengatakan di antara kesalahan-kesalahan suami, bahwasanya suami itu tidak paham atau banyak yang tidak paham tidak bolehnya berhubungan badan dengan istri ketika dia berada dalam masa haid. Maka di sini beliau mengatakan di antara kesalahan-kesalahan seorang suami yang dia lakukan dan terjadi dalam rumah tangga itu adalah dia melakukan hubungan dengan istrinya saat istrinya mengalami haid. Dan ini adalah diharamkan oleh Allah Taala dan Rasul. Bahkan diharamkan pula dengan akal yang sehat kita, jemaah. Bahkan ada kebiasaan pun terkadang mengharamkan hal tersebut, dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram yang jelas diharamkan oleh Allah Taala dan Rasul. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Maka disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang haid, yaitu tentang darah yang mengalir, tentang darah haid. Maka qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka katakanlah kepada mereka bahwasanya darah haid itu adalah kotoran, dan hendaknya mereka meninggalkan atau menjauhi istri-istri mereka ketika mereka dalam keadaan haid. Dan disebutkan oleh para ulama, meninggalkan istri dalam keadaan haid itu bukan meninggalkan seutuhnya, karena ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita, bukan itu yang dimaksud. Dan nanti akan kita sebutkan di antara dalil-dalil yang menunjukkan meninggalkan perempuan dalam keadaan haid, bukan meninggalkan semua badannya, kita usir dia, kita buatkan rumah di dekat rumah kita buatkan dia gazebo, dia tinggal di sana sampai dia selesai haid, kemudian dia baru bisa bergabung dengan keluarganya setelah dia bersuci. Maka bukan itu yang dia maksudkan. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kemudian janganlah kalian mendekati mereka, para perempuan, sampai mereka dalam keadaan suci. Fa idza tatahharna, maka kalau mereka sudah bersuci,
fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan boleh kalian mendatangi pasangan kalian dari mana saja yang diperintahkan oleh Allah Taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, yang dia senantiasa mengakui kesalahannya kepada Allah. Dan ingat, sesungguhnya kita ini adalah manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa. Gak ada di antara kita yang maksum dari perbuatan dosa, jemaah. Gak ada. Bahkan kita sebutkan Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Taala. Dan ini adalah di antara kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan kesalahan, tapi Allah Taala yang langsung menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Abasa. Dan Abasa itu artinya jemaah bermuka masam. Maka sesekali itu Al-Quran kalau dibaca artinya jemaah, supaya kita mengetahui apa sih maknanya. Tapi kalau bisa berbahasa Arab, maka nggak baca artinya pun nggak jadi masalah, karena dia paham dengan hal tersebut. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan abasa wa tawalla, maka dia bermuka masam kemudian berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika ada orang yang buta mendatanginya kemudian ingin belajar. Dan kisahnya itu Rasulullah SAW lagi duduk dengan pembesar kaum Quraisy. Kemudian tiba-tiba ada Ibnu Ummi Maktum yang ingin belajar agama. Akhirnya Nabi SAW melihat hal tersebut, dia pun bermuka masam dan yang lainnya. Maka ini ditegur oleh Allah Taala. Begitu juga dengan kita jemaah. Kadang-kadang ketika kita kumpul dengan teman-teman kita, apalagi lagi kumpul dengan bos-bos kita jemaah, ketika ada orang yang membutuhkan kita, dengan serta-merta kita kadang-kadang mencaci maki mereka, menghina mereka dan yang lainnya. Maka ini juga dilarang dalam agama Islam. Seandainya kalau itu memang nggak boleh, maka silakan dinasihati dengan yang bagus dan yang lainnya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang bersih, yang dia menjaga anggota badannya, yang dia menjaga dirinya ketika dia berwudu. Dan ini Anda dapat ini cuma dapat di YouTube ini, kayaknya sudah lama di YouTube ini. Ada orang-orang mengatakan bahwasanya wudu itu bukan artinya bersuci, katanya cuma. Bukan artinya bersuci, ada di YouTube dicari. Bahwasanya wudu ini adalah terpisah, katanya. Wudu ini ada terpisah. Bahkan Rasulullah SAW jelas mengatakan wudu itu kalau dibaca dia secara bahasa Arab, wudu itu adalah bersuci, berwudu dia, bukan berpisah. Adapun kalau dia pakai dal, wadu dan yang lainnya, maka jelas itu memang artinya adalah berpisah. Maka ketika ada orang yang dia memang tidak paham dengan agama, kemudian dia menyampaikan agama, maka sungguh agama itu akan morat-marit dan bahkan penjelasannya pun tidak akan nyambung, bahkan akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersuci ini dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ketika kita sholat, maka bersuci ini tidak akan membuat sholat itu menjadi sah kalau tidak ada bersuci tersebut. Bahkan secara akal kadang-kadang syariat agama Islam ini nggak sesuai dengan akal kita. Bagaimana kita katakan tidak sesuai dengan akal kita? Ketika ada orang buang air besar, ketika ada orang buang air kecil, yang diperintahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sholatnya itu sah adalah mencuci anggota badan. Mencuci anggota badan. Maka ketika ada syariat agama Islam, dia tidak sesuai dengan akal, jangan akal ini yang kita bawa, jemaah. Dan ini pernah dibantah oleh Ali radhiyallahu taala. Apa kata Ali radhiyallahu taala? Beliau mengatakan tentang masalah mengusap sepatu. Dalam syariat agama Islam itu ada syariat mengusap sepatu juga. Kita berwudu pakai sepatu, maka boleh nggak dibuka. Nanti kalau batal karena kencing, buang air besar misalnya, kemudian kentut misalnya, boleh nggak dibuka. Hadisnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ngarang-ngarang juga. Walaupun kita buang air besar, maka ketika kita berwudu itu boleh nggak dibuka. Tinggal diusap saja. Bagi orang mukim itu sehari, bagi orang yang musafir itu
3 hari 3 malam. Yang mukim itu sehari semalam, musafir itu 3 hari 3 malam. Nanti akan disebutkan juga tentang masalah pembatalnya. Pembatalnya yang habis waktunya, kemudian karena dia junub seperti itu. Maka disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Lau kana dinu bi ra'yi, seandainya agama itu adalah akal-akalan, la kana asfalul khuffi aula bimassihima min a'lahu. Maka sungguh mengusap sepatu bagian bawahnya itu lebih utama, karena yang kotor itu di bawah jemaah. Dan lebih utama daripada di atasnya, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata yang diusap dan diajarkan oleh Nabi SAW adalah atas dari sepatu tersebut. Maka agama ini bukan agama akal-akalan. Maka ketika kita belajar kemudian ingin bertanya sesuatu, maka silakan tanya apakah ada dalilnya dan yang lainnya. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, kita kembali ke dalam pembahasan. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan berhubungan badan dengan istri yang tengah haid maka tidak boleh dengan kesepakatan ulama. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan berhubungan dengan sang istri tengah haid adalah haram hukumnya, baik secara akal waras dan secara syariat Islam, karena tindakan tersebut akan menimbulkan banyak bahaya. Bahkan sekarang bagian kedokteran itu jemaah sudah memperingatkan kita bahwasanya jangan sampai melakukan hubungan ini karena itu ada bakterinya dan yang lainnya. Dan padahal itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu 15 atau 14 abad yang telah lalu jemaah. Maka tidak bolehnya berhubungan badan dengan seorang istri ini jemaah ketika dia haid, bukan berarti tidak boleh makan dan tidak boleh serumah dengannya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika istri mereka itu datang haidnya jemaah, mereka nggak akan ingin bersama dengan istrinya, bahkan dia diusir, disuruh tinggal di luar dari rumahnya. Kemudian nanti kalau dia udah selesai haid, baru dia boleh masuk ke rumahnya, dan ini tidak dibolehkan, dan ini diantara penjagaan Allah Taala kepada perempuan. Maka jangan sampai kita sering menyangka bahwasanya syariat Islam itu untuk melecehkan perempuan. La jemaah. Maka semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada hikmahnya. Hanya terkadang hawa nafsu kita dan akal kita yang nggak nyampe dengan hal tersebut. Yang nggak nyampe dengan hal tersebut. Maka ini pula pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang-orang Yahudi terdahulu ketika seorang perempuan di antara mereka mengalami haid, maka mereka pun tidak makan bersama istrinya dan tidak berkumpul dengan mereka dalam satu rumah. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Taala menurunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka engkau ditanya wahai Muhammad tentang masalah haid, maka katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita yang haid sampai ayat itu selesai. Kemudian ayat tersebut pun harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang ada ayat-ayat Allah Taala yang kita tidak pahami. Maka salah besar sekali ada sekelompok orang yang menisbatkan dirinya dengan Al-Qur'aniyin, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran saja. Dia tidak mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat salah sekali orang-orang tersebut. Karena banyak amalan-amalan yang tidak ada dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran. Contohnya seperti sholat, di sana tidak ada baca-bacaan yang disebutkan, tidak ada dia ketika i'tidal juga tidak ada, ketika dia duduk di antara dua sujud juga tidak ada. Cuma Allah Taala mengatakan wa aqimis sholat, maka dirikanlah sholat. Dalam ayat yang lain warka'u wasjudu, maka rukuklah engkau, maka sujudlah engkau, itu saja yang disebutkan. Maka orang-orang yang hanya mengikuti Al-Quran saja kemudian dia menolak
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya dia telah menolak apa yang diajarkan oleh Allah Taala dari syariat tersebut. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu dengan tegas menyebutkan dalam surat An-Najm, apa kata Allah Taala dalam surat An-Najm, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka nabi kalian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berucap dengan hawa nafsunya, tetapi dia mengatakan wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang ayat tersebut. Apa sih yang dimaksud? Bahwasanya ketika istri kita haid, ketika perempuan itu haid, dia hanya tidak boleh kita berhubungan badan dengannya, tetapi yang lain boleh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Maka lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, kecuali melakukan hubungan badan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, sedangkan Aisyah lagi dalam keadaan haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka yang dilarang itu adalah berhubungan badan dari keluarnya darah haid tersebut. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, telah diberitahukan kepada kami Ibnu Bashar telah memberitahukan kepada kami Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami Ayyub dari kitab Al-Kilabah atau dari kitab Abu Kilabah, bahwa Masruq mengendarai binatang tunggangannya untuk datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masruq ini datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ingin bertanya tentang sesuatu. Maka setelah dia sampai, dia mengatakan, assalamu ala nabi wa ala alihi. Semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan kepada keluarganya. Maka Aisyah pun menjawab, selamat datang, selamat datang. Lalu orang-orang pun memberikan izin kepadanya untuk masuk. Maka Masruq pun masuk dan berkata, sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang suatu perkara, namun aku merasa malu, kata Masruq, di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah ibumu dan engkau adalah anakku, kata Aisyah. Ibu itu ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan, kemudian dia masih statusnya jadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak diceraikan, maka dia dianggap ummul mukminin yang dia diharamkan nikah setelahnya, dan kita nggak boleh menikahi istri-istri Nabi kita dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini, dia pun mengatakan setelah itu Masruq pun bertanya, apa yang biasa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika istrinya tengah haid? Dia ingin bertanya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau istri-istri beliau lagi haidnya apa yang dia lakukan? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun menjawab, semua hal kecuali jalan yang keluarnya darah haid tersebut. Maka Ibnu Katsir pun rahimahullah taala mengatakan, diperbolehkan menemaninya tidur dan makan tanpa ada pendapat. Maka ini dia tidak dilarang tidur dengan istri kita yang dia lagi haid, maka silakan. Mau digosok punggungnya juga silakan. Kemudian ditekuk-tekuk punggungnya atau apanya misalnya supaya dia bisa tidur, silakan. Yang penting kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tidak melakukan hubungan di jalan darahnya itu keluar. Nanti akan disebutkan. Berarti kalau yang dari jalan yang lain apakah dibolehkan? Akan disebutkan nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis dalam permasalahan ini sangat banyak sekali, kata beliau. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhah, yaitu Bukhari dan Muslim.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, dahulu salah satu dari kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami haid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan hubungan dengan istrinya tersebut. Maka Nabi melakukannya apa? Nabi menutup bagian yang ada keluar jalur haid tersebut, kemudian melakukan di tempat yang lainnya, maksudnya dia berciuman dan yang lainnya, dan itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian disebutkan lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbuinya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan yang dimaksud dengan mencumbuinya di sini adalah bertemunya dua kulit dan bukan jima. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, ketika menjelaskan makna ucapan Aisyah menutupi kain, maksudnya adalah mengenakan kain penutup di atas bagian tengah tubuhnya. Maka silakan, ketika seorang suami mungkin ingin melakukan hal tersebut, ternyata istrinya haid, maka silakan istrinya dia pakai celana misalnya di areal-areal yang memungkinkan nanti akan dia melakukan hal tersebut, ternyata di situ adalah daerah yang keluarnya darah di sana, maka ditutup. Kemudian dia lakukan menggunakan penutup, kemudian dari bagian atas tubuhnya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan ucapan Aisyah menutup kain pada tempat keluarnya darah haid, dijelaskan oleh Al-Khattabi, maksudnya adalah awal terjadinya haid dan ketika darah haid tengah deras-deras mengucur. Adapun Al-Qurtubi menjelaskan yakni ketika haid paling deras mengalir. Meskipun atau demikian pula terdapat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku seperti itu, maka aku pun menutupi tempat keluarnya dari haid, kemudian beliau mencumbuiku dalam keadaan aku sedang haid. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendatangi istri sedangkan dia dalam keadaan haid hukumnya adalah haram. Maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh sesekali seorang yang beriman kepada Allah, yang dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Jangan sampai kita lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi kalau istrinya lagi haid itu bahkan diusir dia jemaah, tidak mau didekati. Apalagi dia berhubungan badan dengan istri, mendekati istrinya aja mereka melarang. Bahkan mereka disuruh tinggal di luar rumah sampai selesai haidnya, baru dia pulang, baru boleh dia makan bareng, kemudian dia duduk bareng dan yang lainnya. Apalagi kita jemaah yang mengetahui bahwasanya itu adalah haram, maka kita hendaknya menjauhi hal tersebut, dan itu adalah sebagai keimanan kepada Allah Rabbul Alamin dan Rasul. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu yang berikutnya, maka seorang suami atau di antara kesalahan suami, ada seorang suami yang dia berhubungan badan dengan istrinya tapi bukan pada tempatnya. Dia berhubungan badan, melakukan hubungan tersebut di bagian belakang atau disebutkan bagian duburnya, maka ini adalah haram dan bahkan akan dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul. Bahkan ini disebutkan dari nas-nas yang syar'i telah menunjukkan tentang haramnya perbuatan ini. Dan para ulama yang diakui keilmuannya yang berpendapat demikian, di antaranya adalah An-Nawawi rahimahullahu taala, dari ulama kalangan Asy-Syafi'iyah, dan para ulama menjelaskan tentang firman Allah Jalla Jalaluhu, "Fa'tu harsakum anna syi'tum", maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam bagaimana saja yang kalian kehendaki, maksudnya istri. yakni bagian yaitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kubulnya, bagian tersebut yang dia melakukan hubungan dengan istrinya, bukan bagian yang dia membuang kotorannya, bukan bagian yang dia bahkan dijelaskan haram hukumnya kita melakukan hal tersebut, bagian duburnya.
Dan para ulama yang diakui keilmuannya telah bersepakat akan haramnya berhubungan badan dengan istri pada bagian duburnya, baik dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci, dengan dasar sekian banyak dalil yang telah masyhur. Terkadang kita mengatakan cinta kepada Allah Taala, terkadang kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi banyak di antara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan dibenci oleh Allah Taala dan yang diharamkan oleh Allah Taala. Maka dia disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan melakukan hubungan badan atau menggauli seorang istri pada duburnya adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan perbuatan ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama sampai sekarang. Bahkan tindakan ini adalah termasuk tindakan perbuatan Nabi Lut yang dihancur leburkan mereka. Yang dia melakukan perzinahan bersama sama-sama jenisnya dia. Bagaimana Nabi Lut ini pun menawarkan anak-anaknya yang perempuan supaya dia nikahi perempuan tersebut, tapi mereka menyukai yang sesama jenis, kemudian mereka melakukan hal tersebut, maka mereka dibinasakan oleh Allah Taala. Maka dalam syariat agama Islam itu jemaah, Allah Taala melarang seorang laki-laki itu menyukai laki-laki yang lain, seorang perempuan menyukai perempuan yang lainnya. Bahkan juga mengharamkan nggak boleh kita melakukan hubungan badan yang dia dari jalur yang memang diharamkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Bahkan sebagian disebutkan oleh para ulama, mereka memisalkan perbuatan ini adalah perbuatan zina yang harus diberantas dan yang harus dihilangkan dari sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri manusia tersebut. Maka kita tinggalkan hal tersebut jemaah, karena memang itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan adapun menyetubuhi seorang istri pada bagian duburnya, maka ini tidak diperbolehkan sama sekali oleh lisan salah seorang nabi pun. Gak ada nabi yang mengajarkan hal tersebut, gak ada. Karena memang perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Taala, dan dalil-dalil yang digunakan sebagai hujah tentang haramnya melakukan hal tersebut diantaranya, atau sangat banyak sekali diantaranya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu yang mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sebagai ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, kemudian tidak hanya tidak hanya satu orang yang menjelaskan firman Allah Taala tentang hal tersebut, yaitu maksudnya adalah berhubungan badan dengan istri di kemaluannya, bukan di duburnya, dan dijelaskan oleh beliau perkata-perkata di antaranya Ibnu Mas'ud, kemudian Mujahid, kemudian Ikrimah menjelaskan bahwa firman Allah Taala min haitsu amarakumullah maksudnya adalah seorang suami menjauhkan dirinya di waktu wanitanya atau di waktu istrinya lagi haid. Dan di dalam ayat ini pun terdapat dalil tentang haramnya melakukan hubungan pada dubur istrinya, gak boleh. Bahkan disebutkan ada sebuah dalil yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atal mar'ata fi duburiha, maka sungguh terlaknatlah orang-orang yang melakukan hal demikian, melakukan hubungan di dubur istrinya. Maka ini enggak boleh. Dan kita mempelajari ini supaya kita berhindari hal tersebut, karena ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yanzurullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang, tidak akan pernah menoleh, tidak akan pernah melihat siapa mereka
ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha, yaitu laki-laki yang dia melakukan hubungan badan di dubur istrinya dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia, bahkan dia dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah wa taala. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ataha idon au imra'atan fi duburiha au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka orang-orang yang melakukan hal tersebut, dia telah kufur dari yang diajarkan oleh Allah Taala kepada nabinya. Sedangkan kita kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu sebagian para ulama mengatakan dia telah murtad, keluar dari agama Islam, karena dia telah berkhianat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan dia berkhianat kepada nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis dari Ali bin Talqin, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tun nisaa fi a'jazihinna fa inna Allah la yastahi minal haqqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian berhubungan badan dengan istri kalian dari atau pada bagian belakangnya, yaitu pada duburnya, karena sungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Maksudnya disampaikan bahwasanya hal tersebut adalah kebenaran, yaitu diharamkan melakukan hal tersebut, maka kita sampaikan dan kita tinggalkan. Kemudian pembangkangan seperti itu adalah sifat-sifat dari iblis yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Maka Allah Taala tidak akan melihatnya, tidak akan menggubrisnya, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan bahkan dia akan dibinasakan. Seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau perempuan yang dia mendatangi mereka dari duburnya, enggak boleh. Di sini ada larangan dan laknat bagi orang yang saling menyukai sesama jenis. LGBT itu hukumnya haram, jemaah. Haram secara mutlak, haram dalam syariat. Enggak boleh kita dukung, enggak boleh kita kasihkan apresiasi. Misalnya dia kan sesama suka sama suka, dia misalnya ridho dengan hal tersebut lah. Maka kalau ada seorang muslim yang dia mengatakan seperti itu, dan dia meridhoi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah halal, maka sebagian ulama mengatakan murtad dia keluar dari agama Islam, segera bertobat, bersahadat. Kalau tidak, dia boleh dibunuh, halal darahnya. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian disebutkan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada aku pamanku Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i. Pamannya mengatakan telah mengabarkan kepada aku Abdullah bin Ali bin Asy-Syaikh dari Amr bin Uhayha bin Al-Julla dari Uzaimah bin Thabit, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan berhubungan badan dengan istrinya dari belakang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh. Seorang laki-laki itu melakukan hubungan dengan istrinya melewati belakang, itu boleh. Kemudian laki-laki itu pun pergi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil dia karena ditakutkan nanti dia salah faham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita mendatangi istri kita dari arah belakang? Maka Nabi SAW boleh, karena Allah Taala mengatakan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan kalian mendatangi istri-istri kalian dari mana arah saja, atau dari arah mana saja yang diperintahkan oleh Allah, boleh. Hanya laki-laki itu pun mau pergi. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW pun memanggil dia. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaifa qulta fi ayyi al-hurbataini? Maka Nabi SAW mengatakan,
Bagaimana yang engkau tanyakan tadi? Di antara lubang yang mana? Sebutkan oleh Nabi SAW. Au fi ai hurzataini au fi ai qasfataini amin duburiha fi kubuliha wa na'am am fi dua min duburiha fa fi duburiha fala innallaha la yastahi minal haqi la ta'tu nisaa fi adbarihinna. Maka Nabi SAW, kalau engkau melakukan hubungan badan di daerah tersebut itu enggak boleh. Tapi kalau arah belakang maka silahkan. Tapi yang jelas di tempat yang memang disebutkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Dan beliau menyebutkan di sini kesimpulannya jemaah, bahwasanya berhubungan badan dengan istri di daerah tersebut banyak akan terjadi mafsadatnya jemaah. Banyak akan terjadi mafsadatnya. Para ulama zaman dahulu telah memberikan isyarat akan dampak buruk dari tindakan ini, sedangkan dokter-dokter modern pun menyebutkan hal tersebut, bahwasanya akan terjadi keburukan, akan terjadi bahaya, akan terjadi kerusakan dari tindakan tercela semacam ini. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, jika Allah mengharamkan jima pada daerah itu atau pada daerah ketika terdapat bahaya, maka lantas kiranya dengan dari dubur yang memang merupakan tempat kotoran misalnya, itu jelas diharamkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Kemudian disebutkan di sini ada berbagai macam kerusakan yang ditimbulkan ketika melakukan hal tersebut. Jadi sangat banyak sekali, dan di antaranya yang paling bahaya ya jelas di sini disebutkan oleh Allah Taala dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan juga di sini perbuatan itu bisa menghilangkan rasa malu secara total. Yang dimaksud ada rasa malu di sini di dalam hati, hingga hati telah kehilangan rasa, maka ia pun akan menganggap baik hal yang sebenarnya buruk. Kemudian bahkan ini adalah mengganti tabiat yang Allah telah tetapkan bagi dia. Kemudian perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak ada tahu rasa malu dia. Kemudian perbuatan ini akan menimbulkan kerendahan, kehinaan, bahkan dia akan dilaknat oleh Allah, bahkan dia mungkin bisa jadi akan ditimpakan sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, maka dijatuhkan baginya batu-batu dari neraka, atau bahkan dia akan dibelahkan bumi, kemudian dia dimasukkan ke dalam bumi tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Yang berikutnya kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, maka di antara kesalahan seorang suami suka memukul istrinya tanpa alasan kuat. Apalagi kalau ini terjadi ketika suaminya lagi emosi, ada perbuatan mungkin dia kerjakan di luar, atau ada pertengkaran dia di dalam kantornya, ada masalahnya, kadang-kadang dia bawa ke rumahnya, kemudian yang jadi korban itu adalah istrinya, maka ini diharamkan. Ingat, dalam agama Islam itu boleh kita memukul istri, tapi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala, ada alasannya. Bahkan pukulan yang kita kerjakan itu adalah pukulan ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan dia. Misalnya dipukul dengan bantal, atau dipukul diambilkan sapu lidi cuma satu dipukul tangannya, atau mungkin dia dengan tangan tapi harus dicari daerah-daerah yang tidak berbekas, misalnya dipukul pahanya, dipukul dengkulnya misalnya, atau dipukul telapak kakinya, maka nggak boleh dia menampar muka atau daerah wajah, karena itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya bidzillah ta'ala. Karena seorang suami yang senantiasa beriman kepada Allah Taala, dia akan senantiasa berbenah diri, kemudian memperbaiki bagaimana cara dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Taala dalam rumah tangganya. Karena sejatinya kepala rumah tangga ini memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, kita memiliki tanggung jawab yang besar, gimana? Kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka, dan kita juga harus menjaga diri kita dari api neraka, sehingga kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Dan caranya adalah dengan mempelajari apa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya kita perbuat, kemudian kita berbenah diri,
dan menjadi pemimpin atau menjadi kepala rumah tangga idaman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Sisanya kita gunakan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Fadhal kalau ada pertanyaan. Makanya masalah kantor atau berwudu di dalam toilet kan kita dibolehkan, tapi dengan catatan kita membaca niat dan basmalah itu sebelum masuk toilet. Nah, bagaimana ketika kita lupa masuk toilet sudah membaca wudu tapi lupa membaca basmalah, apakah kita lanjut baca basmalah di dalam toilet atau kita keluar sini untuk basmalah? Nah, coba di sini ada permasalahan tentang masalah berwudu di kamar mandi. Apakah itu dibolehkan? Maka kita katakan, na'am itu dibolehkan. Cuman para ulama itu berbeda pendapat. Kamar mandi yang seperti apa? Apakah di sana yang ada klosetnya, ataukah kamar mandi yang memang khusus cuma untuk mandi saja? Nah, ala kulli halin itu tidak dijelaskan tentang hal tersebut. Maka di sini yang memang yang lebih hati-hati itu adalah ya tidak berwudu di kamar mandi, jelas itu lebih hati-hati. Tapi ala kulli halin ini adalah al-amru fi'il wasi. Kita sebutkan ya sudah, yang penting di kamar mandi itu secara umum. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya jemaah. Nabi SAW ketika beliau masuk mandi junub, beliau membuka pakaiannya, kemudian beliau mengajarkan kita bagaimana tata cara mandi junub. Dan beliau berada di kamar mandi. Dan beliau menyebutkan kemudian beliau berwudu seperti wudu sholat. Berwudu seperti wudu sholat, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti menunjukkan dalam hadis ini boleh seseorang berwudu di dalam kamar mandi. Boleh, dengan hadis yang panjang. Sebutkan bagaimana tata cara untuk mandi junub. Sebutkan oleh Nabi, kita mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan kita, kemudian kita tepukan di dinding. Ada disebutkan dalam hadis dari Maimunah. Kemudian ada yang dia cuci tangannya dulu, kemudian dia berwudu. Setelah dia berwudu, baru dia mulai mandi. Kemudian sekarang permasalahannya jemaah, kalau memang berwudu atau bersuci di dalam kamar mandi ini, kemudian di antara sesuatu yang diwajibkan di sana adalah baca basmalah. Kalau kita masih ingat, biasanya ya kita baca bismillah di luar sebelum masuk kamar mandi, aman. Nah, kita sudah membaca bismillah. Bagaimana kalau sudah di dalam kamar mandi? Kalau sudah di kamar mandi, apakah kita harus keluar? Kalau kita pandang bahwasanya membaca bismillah itu adalah wajib, harus keluar. Karena sebagian ulama mengatakan membaca itu dengan melafadzkannya. Itu namanya baca. Baca itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah ada huruf dan suara yang keluar. Bukan dibaca di dalam hati. Ada sebagian mengatakan boleh dibaca di dalam hati. Bagaimana kita membaca di dalam hati? Itu bukan membaca di dalam hati, jemaah. Itu sekadar niatan kita, dan yang lainnya mungkin bisik-bisik dalam hati, berbicara di dalam hati. Nah, seperti itu. Ala kulli halin ada ulama mengatakan yang pertama dia tetap keluar karena memang membaca itu adalah dilafadzkan dan ada suaranya. Itu yang disebutkan oleh ulama yang satu. Yang satunya kalau memang sudah buka pakaian, kemudian tidak memungkinkan dia harus keluar, maka boleh dibaca di dalam hati. Itu disebutkan. Dan ulama kita masalah membaca ini berbeda pendapat. Apakah boleh dibaca di dalam hati? Karena memang secara bahasa membaca itu ada lafadznya, ada suaranya. Itu yang disebutkan. Silakan tinggal yang menenangkan itu mana yang dipilih. Kalau memang harus membaca dan melafadzkan, maka apa salahnya sih kita keluar? Apalagi di dalam kamar mandi kita sendiri misalnya. Ada sering berwudu itu di dalam kamar mandi jemaah. Karena rumah Anda itu di pondok itu lantai 2 jemaah. Rumah Anda di lantai 2. Kemudian nggak ada tempat berwudu, wastafel kita kalau mau berwudu itu akan kebanjiran kemana-mana, airnya nggak bisa. Kemudian mau turun ke bawah juga takut nanti terlambat lama berwudunya di bawah. Akhirnya ya sekalian masuk kamar mandi, udah buka baju, kemudian lupa baca bismillah, ya pakai anduk, keluar dulu dari kamar mandi, bismillah, niatkan dulu, masuk lagi. Nah, kalau itu memang tidak memberatkan, maka itu yang terbaik, kita baca bismillah di luar.
Kalau kita lupa di dalam, kemudian kita berwudu boleh. Tapi ingat, yang jelas memang berwudu di luar kamar mandi itu lebih utama karena lebih selamat dari percikan-percikan najis atau kita terkena dengan najis di dalam kamar mandi. Karena terkadang mungkin nggak disiram dan yang lainnya. Maka diusahakan kalau memang harus berwudu dalam kamar mandi, seperti misalnya ada toilet umum, tempat duduknya terbuka, sedangkan ibu-ibu lagi berjilbab misalnya, kemudian juga boleh kelihatan auratnya, ya silakan di dalam kamar mandi dengan membaca bismillah sebelum masuk. Dia niatkan untuk baca bismillah sekalian berlindung supaya nggak kelihatan auratnya ketika dia masuk kamar mandi, sekalian juga untuk berwudu. Nah, ada yang membolehkan dibaca di dalam hati. Kalau mengatakan bismillah, karena memang bismillah ini hukumnya adalah wajib ketika kita berwudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Padahal jemaah mungkin ada dari ibu-ibu. Ada lagi? Mandi junub yang sunnah itu seperti apa? Nah, mandi junub yang sunnah itu seperti apa sih? Ini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan Maimunah. Caranya itu, ana ringkas saja. Caranya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dalam kamar mandi mau mandi, beliau mengambil air dengan tangan kanan. Kemudian beliau menyiram ke tangan kiri sambil cebok. Cebok itu membersihkan area yang dia kemungkinan kena dengan air mani, bagian kemaluan. Kemudian setelah dicuci, ada riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk ke dinding 3 kali. Tepuk dinding 3 kali. Ada yang menyebutkan cuma disiram saja. Kemudian setelah disiram selesai, setelah disiram tangannya dari mencuci kemaluannya tadi, baru dia berwudu. Wudu biasa sampai dia cuci kaki. Dalam riwayat yang lainnya beliau nggak cuci kaki, karena nanti cuci kakinya ini dibuat jadi akhir. Paham jemaah? Dia dibayangkan, dia berwudu, Nabi SAW berwudu sampai mengusap kepala, kemudian telinga selesai, kemudian beliau mandi junub. Dalam hadis yang lainnya beliau sampai mencuci kaki, selesai kayak seperti wudu. Kemudian beliau ngambil air, disiram di kepalanya, kemudian digosok-gosok. Rambutnya dibuka nih, kemudian digosok-gosok. Ini mandi junub, digosok-gosok dia. Itu sebanyak 3 kali disiram oleh Nabi. Kepala saja digosok-gosok. Kemudian setelah itu baru Nabi ngambil air, siram ke sebelah kanan. Siram sebelah kanan 3 kali. Kemudian siram sebelah kiri 3 kali, baru disiram ke semua tubuh. Itu yang disunahkan. Selesai. Dan tata cara mandi junub ini sama seperti memandikan orang yang sudah meninggal. Sama caranya. Maka besok kita nih kalau disuruh untuk fardu kifayah, memandikan orang mati yang sudah meninggal, gak usah nyari-nyari orang jauh-jauh. Kita sudah bisa mandi junub, ya sudah mandikan seperti itu. Cuma nanti ada tambahan-tambahannya saja. Kalau orang meninggal dunia itu kan dia harus dibersihkan dulu sunanul fitrahnya. Kuku-kukunya yang masih panjang, kumisnya dihilangin, adapun jenggot nggak boleh. Karena ada larangan tidak boleh dicukur untuk jenggotnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Kemudian dia kalau bisa digosok giginya juga digosok, kemudian dibersihkan telinganya. Kemudian setelah itu nanti dia dibuat dia kayak separuh duduk. Dia miring, kemudian ditekan perutnya, keluar kotorannya, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan semuanya jemaah, baru dia diwudukan kayak seperti itu. Diwudukan, kemudian dia disiram sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian dia nanti pakai sabun. Setelah pakai sabun nanti dia dibilas lagi pakai daun bidara. Setelah daun bidara dibilas lagi, baru dia menggunakan kapur, baru dan seterusnya. Sama seperti mandi junub. Itu cara mandi junub yang disunahkan oleh Nabi SAW. Apakah ada yang sekedar cukup saja Ustaz? Ada. Mana itu? Jebur saja langsung jemaah. Ambil air, siram, basah semua. Karena yang wajib itu adalah basah semua, selesai. Yang penting niatan saja. Jangan sampai beda niatnya. Dia nggak berniat mandi junub, mandi biasa, maka nggak sah mandinya tersebut. Karena yang mandi junub, yang mandi junub. Mandi biasa, yang mandi biasa. Seperti itu. Nah, harus dibedakan niat tersebut. Niatnya harus beda, seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya kalau ada orang di depan rumahnya itu sungai,
Kemudian dia junub, 5 kali dia junub dalam sehari. Sudah sekali jebur ke sungai, dia bangkit, itu sudah sah mandi junub. Sah, jemaah. Itu yang sekedar cukup saja. Nah, adapun yang disunahkan ya seperti ini dan seperti ini. Dan ingat, walaupun yang disunahkan itu agak ribet, ada pahala lebih yang kita dapatkan dalam mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala lamsam. Itu bisa dicari di internet juga banyak. Itu ringkasnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai mandi junub nih, dan kita sudah niatkan itu sebagai wudhu sekalian, apakah sudah sah untuk sebagai wudhu? walaupun nggak diniatkan untuk wudhu sah. Walaupun nggak diniatkan untuk wudhu sah. Yang penting dia niatkan untuk mandi junub. Itu kata Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah lihat Nabi SAW ketika mandi junub itu nggak wudhu. Tidak seperti yang diajarkan, karena beliau sengaja kadang-kadang melakukan ada amalan yang lainnya supaya orang itu tahu nggak mesti harus seperti ini. Nabi SAW ketika mandi junub itu nggak wudhu, tapi niatnya adalah mandi junub. Selesai melakukan hal tersebut, beliau langsung berangkat sholat tanpa wudhu lagi. Karena apa dijelaskan oleh para ulama? Dengan meniatkan untuk menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil pun sudah terwakili. Dan ini disebutkan oleh ulama-ulama. Dan hadisnya sore menjelaskan hal tersebut. Beliau berangkat sholat wala wudu'a ba'daha, dan beliau tidak berwudu setelah mandi junub tersebut. Apalagi kalau dia berwudu di mandi junub, maka jelas memang itu sudah pas dan sudah sah. Nah, Allah Ta'ala lamsam. Fadol, ada yang lain lagi sebelum kita cukupkan? Gak ada jemaah? Nah, kalau gak ada jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Dan terus belajar jemaah. Belajar itu membuat kita bisa mengenal bagaimana syariat Allah Ta'ala. Bahkan akan memudahkan ibadah yang kita kerjakan. Maka seorang yang belajar ilmu Allah Ta'ala, semua pekerjaannya, semua masalah-masalahnya pun akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala dan akan mendapatkan kemudahan. Maka disebutkan agama itu datang untuk mendatangkan kebahagiaan dan mencegah dari kesengsaraan. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Wad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa da'ilil qada'ihi. Agama Islam itu membawa kebahagiaan, membawa keberkahan, membawa kemaslahatan, sehingga ketika kita belajar agama Islam, maka tidak ada lain kebaikanlah yang kita dapatkan. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah, kemudian memudahkan semua apa yang kita inginkan di dunia ini, dan bahkan memudahkan kita bisa masuk ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.